Nah, di 910 itu juga sekarang mereka mengeluarkan sepatu flagship dari 910 namanya adalah Gaze Ekiden. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Imam Hairul Razikin di channel Top Score TV. Balik lagi ke konten review. Gak ada jadwal pasti kapan Imam akan mereview. Pas lagi kosong aja gua akan nge-review. Nah, kali ini gua akan nge-review sepatu yang baru banget hadir. Sebenarnya udah dirilis sama 910 ya, tapi baru masuk ke Top Score. Sepatu ini namanya adalah Gaze Ekiden. Asik. Gaze Ekiden itu udah pernah gue review ya. Jadi pas pertama kali rilis tuh sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, Gaze Ekiden. Nah, 6 bulan yang lalu tuh gue udah review juga tuh, dan gue udah informasikan bahwa Gaze Ekiden ini salah satu sepatu flagshipnya 910. Jadi kalau misalkan di handphone tuh, kalau di Samsung tuh ada flagshipnya kayak S20, Note dan lain-lain, itu flagship. Nah, di 910 itu juga sekarang mereka mengeluarkan sepatu flagship dari 910 namanya adalah Gaze Ekiden. Si Gaze Ekiden ini sebenarnya adalah salah satu sepatu yang mencuri perhatian banyak runners ya. Jadi gini, Tops, gue informasikan sedikit ya, bahwa mostly ya para pelari itu biasa ada di segmentasi high end atau kelas menengah ke atas. Nah, ada juga menengah yang ke bawah, ada juga yang menengah. Nah, kalau sepatu lari yang benar-benar para pelari itu biasanya high end. Nah, biasanya budgetnya itu udah mampu tuh beli sepatu-sepatu Hoka One One. Iya, Hoka tuh disebutnya Hoka One One, terus bukan Hoka One One ya, Hoka One One. Nah, terus ada juga ya Adidas Ultra Boost, Nike dan lain-lain. Tapi si 910 yang ada di depan gue ini sebenarnya mencuri perhatian para pasar high end. Itulah kenapa disebut flagshipnya 910. Penasaran kan? Gimana gue nge-review? Ya udah, kalau begitu kita mulai reviewnya. Yang pertama gue akan mereview dari di depan gue ini ada namanya Gaze Ekiden Elite sama Gaze Ekiden Gelata. Oh enggak, ada Elite, ada Gelata, enggak. Ada Gaze Ekiden dan Gaze Ekiden Elite. Kalau lo inget mungkin di akhir tahun 2020 itu gue datang ke launchingnya 910, dan di situ gue adalah orang yang menginformasikan kepada subscriber semua, para viewers Top Score TV, bahwa akan ada Gaze Ekiden Elite. Nah, mungkin nanti boleh dimasukin nih sama abang-abang editor. Nah, ini dia sepatunya. Tapi ternyata yang keluar ada perbedaan antara yang keluar sekarang dengan yang tempo hari pernah diomongin di launching. Gue nggak tahu alasannya apa, tapi itulah Tops yang gue ingin informasikan, bahwa bisa jadi produk development itu berubah sebegitu cepat. Jadi akhirnya mengeluarkan Gaze Ekiden Elite yang banyak dalam tanda kutip bertanya-tanya, bukan kecewa ya, tapi bertanya-tanya, kok Gaze Ekiden Elite dan GE biasa nggak ada perbedaannya? Nah, di review kali ini gue akan babat abis apa perbedaan antara Gaze Ekiden Elite dengan Gaze Ekiden biasa. Karena Gaze Ekiden yang biasa juga ada di depan gue nih. Nah, dia ada mana? Ini dia yang depan. Ini colorway baru ya. Colorway baru. Kalau lo mau nonton reviewnya langsung aja lo cek di video sebelumnya. Jadi gue nggak akan review ini, tapi nanti akan gue komparasi sedikit banyak. Sekarang gue akan concern sama Gaze Ekiden Elite. Yang gue pegang yang ini aja deh ya. Nah, Gaze Ekiden Elite ini yang gue pegang, dia memiliki outsole yang sama persis 1000% dengan Gaze Ekiden biasa. Nah, jadi itu persamaannya. Outsole-nya sama persis. Rubbernya juga sama persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Terus juga hardness-nya ya prediksi gue ini di antara 50 sampai 55-an hardness-nya. Jadi nggak terlalu keras sama nggak terlalu kencang juga prediksi gue ya. Setelah dipencet-pencet ya. Nah, terus outsole-nya sama persis. Tapi perbedaannya hanya pada uppernya saja antara Gaze Ekiden Elite dengan Gaze Ekiden biasa. Gaze Ekiden Elite dia punya hyperweb di bagian depan. Ya, hyperweb di bagian depan. Jadi setelah translucent ya, material translucent ditiban lagi sama dia dari sisi dalam, ditiban lagi sama TPU dari sisi dalam, dan itu mereka menyebutnya hyperweb. Jadi kalau misalkan gunanya sepatu ini kenapa Gaze Ekiden Elite pakai hyperweb di depan sini? Coba lu lihat ya. Kalau misalkan lu lihat langsung sama sepatu dari Gaze Ekiden yang biasa, dia akan mengkerut nih. Tuh lihat. Tapi kalau misalkan lu pakai yang Gaze Ekiden Elite ya dengan hyperweb, dia nggak akan mengkerut. Artinya bentuk sepatunya akan sesuai dengan shape-nya. Jadi ketika kan kaki kita kan nggak gembul di depan ya, jadi selalu ada space antara jari sama bagian depan sepatu sini. Nah, inilah hyperweb itu membuat bentuk kakinya, bentuk kontur sepatunya tetap sama seperti seperti sepatunya, kira-kira kayak gitu. Jadi dia
nggak kisut lah, bahasa orang Jermannya nggak kisut. Itu Hyperweb. Yang berikutnya dia punya di bagian kanan kiri sini, Tops, kanan kiri. Kalau yang Ges Ekiden biasa itu bagian kanan kiri sini nih, bagian kanan kiri bagian sini nih, itu dia nggak ada motif apa-apa. Kalau di sini, maksudnya ada motif, tapi motif normal lah motifnya ya, seperti yang lu pernah lihat di review gue. Tapi kalau yang ini ada motif tambahan lagi, dan ini ada press-pressan, ada emboss kayak begitu, dan ini menurut gue mempercantik aja. Tapi kalau function gue rasa akan sama aja dengan Ges Ekiden yang sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagian belakang ini reflektifnya, motifnya beda ya. Gue sih ya, kalau lu tanya gue lebih suka motif yang GE biasa kalau untuk bagian belakang ya jujur ya, gue lebih suka yang motif biasa nih, kayak gini nih motifnya nih, kelihatan lebih ganteng aja gitu kalau yang biasa ya, kalau untuk bagian belakang. Nah, tapi menurut gue perubahan paling fundamental yang ada di Ges Ekiden Elite dibanding dengan Ges Ekiden yang biasa adalah kolarnya. Kalau Ges Ekiden biasa itu kolarnya dia stitch banget atau kaku banget menurut gue ya. Nih ya, gue kan sering lari ya, setiap hari gue lari 40 kilo ya kan, 50 kilo di PS ya, main bola. Nah, di sini nih dia stitch banget menurut gue. Stitch tuh stiff maksud gue. Stiff tuh artinya kaku. Nah, dia stiff banget menurut gue tuh, lihat dia agak kaku bagian sini, jadi kerasa pas lo lari akan kerasa agak kurang nyaman gitu di bagian sininya nih kolarnya. Tapi kalau misalkan di Ges Ekiden Elite ini udah nggak stiff lagi, karena sama dia dikasih ini material apa ya? Gue nggak tahu deh, gue nggak tahu namanya apa. Tapi ini membuat kaki lo jadi nggak pada saat material ini ketemu dengan kaos kaki, dia akan menyesuaikan bentuk kaki lo, maksudnya akan menyesuaikan gerakan kaki lo. Jadi sedikit banyak akan ngerasa nyaman ketika menggunakan Ges Ekiden Elite. Jadi kalau menurut gue sebenarnya Ges Ekiden Elite kalau dilihat dari jauh memang seperti tidak ada perubahan sama sekali. Tapi setelah Lord Imam ngasih tahu sama lu semua reviewnya kayak begini, jadi perbedaannya sebenarnya banyak. Nggak, gue bercanda. Jadi sebenarnya perbedaannya banyak, Tops, antara Ges Ekiden Elite dengan Ges Ekiden biasa. Bedanya di Ges Ekiden Elite nggak ada tulisan-tulisan kayak begini-begini nih. RNP, RFC, SS20 dan lain-lain nggak ada. Dia bener-bener polosan aja kayak begini. Udah polosan aja. Nah, Ges Ekiden Elite ini punya banyak warna. Ada 4 warna nih yang gue pegang di sini. Dapat warna, nanti detailnya silakan lu lihat masing-masing. Setelah warnanya tadi lu lihat antara Ges Ekiden Elite dengan Ges Ekiden tidak Elite, ya Ges Ekiden biasa maksudnya, itu bedanya cuma sekitar 20 ribuan kalau nggak salah di bandrolnya tuh. 20 ribu atau 30 ribu. Nah, jadi menurut gue perubahannya nggak terlalu banyak kalau dari sisi harga. Dan sebenarnya ini bener-bener flagship ya, karena tempo hari Ges Ekiden Elite Ges Ekiden memang harganya segini deh. Jadi seingat gue ini sepatu 19 pertama kali yang kepala 4. Sebelum-sebelumnya tuh 19 dari zaman gue review zaman dulu ada yang kepala 1, kepala 2, ya kan? Nah, sekarang nih kepala 4. Jadi menurut gue ini harus dilanjutkan oleh tim 19 gimana caranya supaya makin maksimal inovasi-inovasinya sehingga enak jualannya. Kayak Ges Ekiden ini kan pasti mantep, toko-toko jualan juga seneng, Nenten juga jualannya seneng karena memang produknya bagus gitu. Jadi bukan cuma ngomongin masalah gimmick aja. Nah, terakhir gue punya saran nih buat Nenten. Gue melihat bahwasanya Ges Ekiden ini menjadi flagshipnya Nenten. Jadi kalau saran gue, jangan terlalu overexpose. Jadi ketika lu udah punya produk Ges Ekiden ini udah bagus, jangan bulan depan ada Ges Ekiden lagi, bulan berikutnya ada Ges Ekiden lagi, terus sampai akhir tahun Ges Ekiden. Lama-lama apa? Ada 2. Pertama, pasar jadi bosen karena apa-apa Ges Ekiden. Itu yang pertama. Yang kedua, nama 19-nya nanti akan terganti oleh nama Ges Ekiden. Jadi orang taunya ini sepatu ini, orang taunya ini logo Ges Ekiden, bukan logo 19. Ini udah pernah terjadi di brand-brand sebelumnya, jadi ya nggak usah gue sebutin lah. Jadi ini saran buat 19 aja dari reviewer nomor 1 di Top Score. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat buat lo semua para pembeli. Informasinya buat 19 yang lagi ngembangin brand lari. Terus juga ya gue pribadi cukup bangga ya dengan perkembangan Ges Ekiden ya terutama ya. Juga banyak sih produk-produk 19 yang menurut gue bagus. HZ, Yuza, ada Yuza Evo segala macam keren-keren. Nah, mudah-mudahan
lo semua pasar high end atau pasar para pelari yang biasanya pakai brand luar bisa menengok ke brand lokal. Terima kasih. Itu aja. Langsung dapatkan produk Guess Ekiden ini dengan Guess Ekiden Elite di Top Score. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum tutup, ingat Top Score masih punya t-shirt special edition tulisannya Time to Rise. Ini gambarnya ada para pemain bola lagi ngangkat bendera Indonesia. Di sini message-nya kuat banget bahwa kita ingin informasikan bahwa kemarin kan badminton yang bikin nama Indonesia harum. Sekarang gue pengen di Top Score karena anak bola banget. Gue pengen nunjukin bahwa sebenarnya bola juga bisa bikin kita semua bangga. Dapatkan ini cuma 100 pairs kalau nggak salah, 100 pieces kalau nggak salah. Itu sana ada Independence-nya. Dan ini udah sisa 50-an kalau nggak salah. Jadi langsung aja klik link di deskripsi untuk langsung berbelanja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Jangan lupa jaga kesehatan. PPKM udah mulai turun, tapi kita jangan lengah. Vaksin sekarang, mumpung masih gratis. Nanti kalau udah bayar, bawel. Ya kan? Nggak demen gue kayak gitu. Kalau udah gratis dijamin, bayar bawel. Ya, manfaatkan segera. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.